sambil praktis bahasa Inggrisnya, belajar vocabulary baru juga, tapi mereka juga having fun. Bikin cookies, nanti bisa dibawa pulang, dikasih ke mungkin adiknya atau kakaknya atau ke orang tuanya. Gitu. Kebetulan sekali nih kemarin kan baru liburan sekolah nih ya Pak, Juni-Juli. Itu kita udah memberangkatkan sekitar 200 murid. Jadi bisa praktek langsung nih bahasanya di negara aslinya. Gitu. Jadi kebetulan homestay itu kita sudah bisa dari usia 8 tahun. Sampai tidak terbatas. Jadi dewasa pun kita ada program untuk homestay. Jumpa lagi di podcast iNews Serpong. Pandemi COVID-19 sudah melandai. Dunia pendidikan pun kembali menggeliat. Hal ini dibuktikan dengan digelarnya pertemuan tatap muka. Bagaimana dengan tempat kursus? Saya kira akan mengikuti aturan yang ada. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan berbincang salah satu tempat kursus yang ada di Gading Serpong, yakni IF. Bicara tempat kursus masa pandemi luar biasa. IF punya pengalaman menarik. Memang tidak bisa dielakkan, sesuatu yang tidak pernah terbayangkan. Tetapi tim IF tidak mengenal kata mundur. Semua harus berjalan. Dan hal ini dibuktikan sampai saat ini. Nah, sekarang kita akan berbincang dengan Ibu Emanuela Karenina. Dia adalah Center Direktur IF Gading Serpong. Apa kabar, Bu? Udah baik Pak, apa kabar juga? Ini menarik sekali ini. Tapi sebelum saya lanjut, saya ingin menyapa lebih akrab lagi dengan nama panggilan sehari-hari, Ibu Nina. Iya betul. Benar kan? Iya betul, betul sekali. Ini gini Bu, jadi kalau kita lihat perjalanan ini, pandemi COVID-19 sudah melandai. Kira-kira IF ke depan ini bagaimana menyikapinya atau strateginya seperti apa? Ini 2 tahun kita ini tiarap. Silakan Bu. Ya, terima kasih Pak. Kalau boleh saya cerita nih Pak ya, 2 tahun lalu itu pada saat pertama kali pandemi, itu memang tantangan terbesarnya adalah ketika harus memindahkan kelas offline ke kelas online. Betul. Tapi kebetulan memang sebelum ada pandemi, IF tuh sudah punya online study, sudah punya sistem belajar online gitu. Nah, jadi itu sedikit lebih memudahkan kami gitu. Tantangannya mungkin lebih kepada mengedukasi orang tua atau parents. Justru mengedukasi ke orang tua ya? Iya, karena memang kan sistem pelajaran di Indonesia itu masih offline ya Pak, tatap muka semua. Jadi ketika kami berusaha untuk memindahkan itu semua ke kelas online, itu semua harus melalui one-on-one meeting ya dengan parents-nya gitu. Jadi kami memiliki platform tersendiri gitu ya. Dulu kami menggunakan Tencent, saat ini kami masih sebagian menggunakan EVC atau IF Virtual Class. Gitu. Jadi kita harus jelasin ke parents step-stepnya ya Pak gitu. Bagaimana login-nya, bagaimana nanti aksesnya gitu kan. Nah, itu yang waktu itu awal-awal tantangan gitu. Yang kedua juga karena koneksi internet di Indonesia kan masih belum memadai gitu ya di beberapa daerah gitu, nggak semua gitu. Jadi ada tantangannya di beberapa daerah tertentu itu, jadi ada yang sinyalnya tuh kurang baik sehingga cukup menghambat proses belajar online gitu. Tapi seiring dengan berjalannya waktu gitu ya, 2 tahun kemudian sudah mulai terbiasa gitu. Iya, bahkan ada orang tua yang sekarang justru lebih menikmati kelas online dibanding kelas offline. Dibilangnya lebih ringkas ya, nggak ribet, nggak harus nganterin. Iya. Jadi bisa di rumah, lebih aman juga gitu. Jadi memang masa pandemi ini dengan kelas online itu luar biasa. Betul. Bukan hanya memaksa murid belajar di rumah, tapi orang tua juga ikut belajar. Betul Pak. Istilah saya ini masa pembelajaran menahan emosi. Iya, harus sabar. Iya, betul Pak. Karena ini luar biasa. Tapi kan banyak juga anak-anak misalnya untuk mengontrolnya itu gimana tuh? Kita punya di sini IF tuh kita ada progress advisor gitu. Jadi memang
Progressive advisor ini tugasnya yang menjembatani komunikasi antara orang tua dan guru gitu. Jadi kita tiap hari atau ada in touch dengan parents gitu ya. Jika ada kendala, ada kesulitan, itu progressive advisor kami akan membantu gitu, baik melalui telepon atau melalui WhatsApp gitu, atau kadang-kadang kita video call untuk bantuin ya. Karena kadang-kadang kan gadget itu kan kadang-kadang suka membingungkan ya kalau cuman by call aja gitu. Ya ada juga hikmahnya ya. Betul. Hubungan ke orang tua lebih intens. Betul, lebih intens. Terutama anak-anak yang tentunya yang punya kesulitan ya. Lalu bagaimana IF ke depan nih setelah pandemi mulai melandai? Kedepannya ini jadi kita sudah mulai peralihan ya, sesuai dengan instruksi dari pemerintah, karena memang sekarang sudah dibolehkan untuk pertemuan tatap muka, IF pun menjalankan gitu. Cuman memang ada proses peralihannya gitu, karena kan kita harus tetap memastikan protokol kesehatan berjalan dengan maksimal, lalu memperhatikan juga ketersediaan fasilitas gitu ya. Jadi anak-anak tetap bisa belajar nyaman di IF gitu, karena kan udah lama juga ya anak-anak tuh udah rindu juga ingin datang ketemu teman-temannya gitu. Jadi kita juga pengen prosesnya itu smooth dan anak-anak nyaman, guru-guru pun nyaman. Jadi proses belajar jadi bisa lebih maksimal gitu. Tadi Ibu Nina bilang ini ada juga orang tua senang online. Iya. Nah, seperti ini bagaimana menyikapinya? Kita saat ini mengedukasi parents untuk peralihan lagi ke offline gitu. Jadi iya, karena memang basicnya itu kan IF memang pertemuan tatap muka gitu. Jadi memang kita akan pelan-pelan mengembalikan semua kelas menjadi offline kembali. Tapi memang barangkali untuk pelajaran bahasa ya memang harus tatap muka lebih efektif atau? Kalau dibilang efektif tidak efektif sebenarnya tergantung anaknya juga ya Pak ya gitu. Jadi ada anak yang memang bisa belajar online gitu ya, bisa tetap fokus gitu. Tapi ada juga yang memang harus dengan datang langsung ke teman-temannya. Tapi memang mayoritas lebih memilih offline class, betul. Jadi kesimpulannya ya tetap harus offline. Iya. Ya. Ini menarik karena IF ini Gading Serpong sudah lebih dari 10 tahun ya Bu. Iya betul, 13 tahun tepatnya. 13 tahun. Januari tahun depan 14 tahun. Oh Januari? Iya betul, Januari, awal tahun. 14 tahun. Iya. Ini udah berapa itu yang lulus dari sini? Lumayan banyak, Iya, ribuan lumayan banyak, betul. Tapi ngomong-ngomong soal usia ini 10 tahun kan bukan waktu yang mudah. Dalam perjalanan hampir 14 tahun ini, kalau bisa Ibu cerita sedikit pencapaian terhadap lembaga ini seperti apa? Oke. Pencapaian terbesar mungkin justru terjadi tepat sebelum pandemi ya Pak. Oh sebelum gitu. pandemi? Iya, jadi saat itu murid IF Gading Serpong dari awal pertama kali buka itu terus berkembang gitu. Dari awal kami buka itu hanya sekitar 350 student. Dan hanya setengah gedung IF. Nah dalam waktu kurang lebih 6 bulan sampai 1 tahun itu kita sudah extend gedung. Dan di tahun 2019 itu kita berhasil mencapai 1.100 murid gitu, which is itu pencapaian terbesar dari 300 ke 1.100 betul. 1.100 ya. Iya. Ini memang kawasan yang sedang bertumbuh. Betul sekali, iya. Jadi pemilihan tempatnya yang tepat ya. Iya, kebetulan kita ada di lumayan strategis ya. Pas di tengah. Di tengah kota. Bahkan menjadi ikonnya Gading Serpong ini. Ada masuk di wilayah Gading Serpong, kelihatan IF duluan. Tapi memang kabarnya kenapa bisa lebih unggul IF? Karena metode pengajarannya yang luar biasa, berbeda dengan tempat lain. Bisa dijelaskan sedikit seperti apa metode? Ya, metode yang IF gunakan itu kita punya metode sendiri ya, namanya Efekta System. Jadi ini dikembangkan oleh tim khusus dari IF. Ya, jadi digunakan di IF di seluruh dunia. Jadi nggak hanya di Indonesia saja. Jadi Efekta System itu ada 4 tahapan gitu. Yang pertama itu ada learn, yang kedua try, yang ketiga apply, yang keempat certify. Jadi learn itu tahapan di mana anak-anak belajar di kelas bersama dengan guru dan teman-temannya. Kita di kelas juga fasilitasnya menggunakan teknologi yang maju ya Pak. Jadi ada TV
TV dengan layar besar. Kita juga menggunakan lagu, menggunakan flashcard gitu. Jadi metode yang digunakan itu lebih fun untuk anak-anak gitu ya. Karena anak-anak kan sudah lelah ya belajar di sekolah dengan les yang lain gitu ya. Kita mengharapkan mereka datang ke IF itu belajar bahasa Inggris tuh seneng Pak gitu. Tahapan kedua yaitu try gitu. Nah, kalau bahasa itu kan harus dipakai ya Pak ya. Iya, betul. Jadi nggak hanya belajar teori, tapi memang digunakan. Diucapkan gitu. Ya. Iya, di try ini jadi selain di kelas, setelah belajar di kelas, anak-anak bisa latihan di rumah dengan menggunakan tadi Pak online study yang saya sebutin di awal. Gitu. Jadi sebelum pandemi kita memang sudah punya online study. Jadi anak-anak bisa belajar mandiri, mengulang lagi pelajaran yang sudah dipelajari di kelas. Gitu, itu bisa di rumah, bisa diakses kapan saja selama ada internet. Jadi bisa pakai iPad, bisa juga di komputer juga bisa. Gitu. Nah setelah itu yang ketiga apply. Nah apply itu ketika menggunakan bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Kalau di IF sendiri kita punya kegiatan yang namanya Life Club. Gitu. Kalau di sekolah mungkin kayak ekstrakurikuler begitu. Contohnya misalnya kita making cookies gitu ya Pak. Jadi anak-anak nanti kumpul sama teman-teman yang dari kelas lain, mereka sambil praktis bahasa Inggrisnya, belajar vocabulary baru juga, tapi mereka juga having fun. Bikin cookies, nanti bisa dibawa pulang, dikasih ke mungkin adiknya atau kakaknya atau ke orang tuanya gitu. Nah yang terakhir, certify. Ketika semua proses itu sudah jalani dalam satu level, kita akan memberikan sertifikat dan memberikan apresiasi bahwa anak-anak sudah menyelesaikan satu level gitu. Jadi kita ada graduation, semacam graduation gitu. Kita bilangnya achievement ceremony. Seperti itu. Jadi ini sistem ini kalau dijalankan dengan maksimal diharapkan progresnya menjadi lebih baik untuk bahasa Inggrisnya. Betul. Karena ya seperti Ibu katakan tadi, anak-anak sudah dijejali dari pagi ya. Pagi sampai siang, terus mana kursus lain. Belum ada bimbel ya. Mana ini. Jadi ketika tiba di sini bagaimana dibuat serileks mungkin kali ya. Tapi bagaimana dengan staf pengajar? Staf pengajar yang ada di IF itu kita ada gurunya tuh ada international teachers, ada juga Indonesian teachers. Gitu. Jadi memang di setiap level mereka akan berkesempatan untuk mendapatkan pengalaman yang berbeda ya dengan guru yang berbeda juga. Gitu. Jadi bisa belajar aksen yang berbeda juga. Gitu. Jadi mungkin juga salah satu yang paling membedakan dengan tempat kursus lainnya ya, dengan staf pengajarnya yang ada orang luar. Iya, betul. Iya. Untuk belajar bahasa Inggris itu sebaiknya usia 3 tahun. Betul. Tapi kita tahan dulu, Bu. Karena ini menarik tentang bagaimana masuk IF. Belajar bahasa Inggris idealnya dimulai pada usia berapa? Tadi Ibu Nina sudah menyebutkan paling tidak sudah dimulai di usia 3 tahun. Nah di IF tidak hanya memfasilitasi anak-anak yang di usia 3 tahun yang ingin belajar bahasa Inggris, tapi sampai orang dewasa pun bisa belajar di IF. Nah Ibu Nina, ini menarik. Ternyata belajar bahasa Inggris itu lebih awal lebih bagus ya? Iya, betul. Dengan usia 3 tahun sudah bisa. IF sendiri sudah menerima usia 3 tahun itu? Iya, kebetulan sudah. Jadi program di IF itu memang dimulai dari usia 3 tahun. 3 tahun. Jadi programnya namanya Small Stars, itu untuk usia 3 sampai 6 tahun gitu. Jadi kalau dalam teori perkembangan anak itu 3 sampai 6 tahun itu adalah usia tuh golden age kita sebutnya. Jadi di mana anak itu lebih cepat menyerap apapun sih, nggak cuma menyerap bahasa tapi juga menyerap banyak pengetahuan lain. Jadi anak kecil kan biasanya suka niru ya, gampang niru ya. Kalau orang tua ngomong apa dia cepat sekali untuk niru gitu, melakukan apa dia niru dan keingintahuannya tuh tinggi gitu. Jadi memang disarankan dari usia 3 sampai 6 tahun itu sudah 3-6 tahun. Iya, sudah mulai gitu. Sudah mulai. Itu kira-kira yang diajarkan apa aja tuh 3-6 tahun itu? Kalau kita sistem pelajaran di IF kita mengikuti dengan tadi sistem perkembangan anak. Jadi kalau 3 tahun mungkin disesuaikan dengan perkembangan anak di usia 3 tahun ya. Mungkin kalau 3 tahun lebih ke motorik gitu ya. Jadi bagaimana awalnya mungkin dia pegang pensil dulu, lalu garis dulu ya, garis gitu. Kalau untuk menulis ya bagian menulis. Kalau untuk speaking mungkin kata-kata yang masih sederhana, yang masih 3 kata gitu ya. Terus
belajar menggabungkan juga ya konsonan dengan vokal itu dibaca seperti apa. Makanya kita ada phonics juga dari usia 3 tahun itu sudah mulai gitu ya, walaupun belum terlalu ditekankan gitu. Biasanya penekanannya mulai usia 4 tahun itu baru ada penekanan untuk bisa baca huruf dan kata gitu. Jadi nanti 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun itu disesuaikan gitu. Jadi menulisnya kalau 4 tahun, 5 tahun udah lebih kompleks gitu ya. Misalnya udah mulai tracing, terus udah mulai tulis kata-kata yang lebih panjang gitu ya. Semakin gede nanti 6 tahun itu sudah harus menulis sendiri atau tidak ada lagi contohnya kayak gitu. Terus setelah 6 tahun ada lagi program berikutnya? Iya, ada programnya dari usia 7 sampai 9 tahun itu namanya High Flyers. Lalu dilanjutkan dengan program Trailblazers dari usia 10 sampai 14 tahun. Di atas 14 tahun kita punya program namanya Frontrunner gitu, dan itu pun tidak terbatas usia ya. Jadi usia dewasa pun juga tetap bisa kursus karena kan kalau belajar itu tidak mengenal usia juga ya. Gitu. Jadi paling kita bedakan saja kalau untuk kelas yang dewasa itu nanti teman-temannya juga yang seusia atau seumur, biar belajar juga lebih nyaman gitu. Jadi tidak digabung dengan anak-anak yang lebih kecil gitu ya. Jadi melayani semua ya. Iya. Tapi yang menarik begini Mbak Nina, kalau menyebut IF itu yang kebayang di kepala orang itu tempat kursus. Padahal kan banyak kegiatan-kegiatan di dalamnya. Betul. Saya kira salah satunya adalah homestay. Iya, betul. Nah, ini kan menarik, bukan sekedar mengirim anak ke luar negeri, tapi tentu ada tujuan khususnya. Iya, betul. Bisa dijelaskan seperti apa homestay? Homestay itu sebenarnya part dari IF Journey ya Pak, gitu. Jadi homestay itu part dari tadi sistem belajar IF yang Efekta itu di bagian apply. Ya, jadi apply selain mempraktekkan belajar bahasa Inggris dengan keluarga ataupun dengan kegiatan live club, tapi juga sebenarnya kita menyarankan untuk ikut homestay. Ya, jadi bisa praktek langsung nih bahasanya di negara aslinya, gitu. Jadi kebetulan homestay itu kita sudah bisa dari usia 8 tahun. Sampai tidak terbatas. Jadi dewasa pun kita ada program untuk homestay, gitu. Jadi homestay itu selain mengaplikasikan apa yang didapat di tempat kursus, juga ada aspek belajar kemandirian kali. Iya, betul. Jadi memang tujuannya itu kan anak-anak usia 8 tahun itu biasanya kan masih kalau pergi masih sama orang tua gitu ya. Nah, ini mereka punya kesempatan untuk pergi mandiri sendiri. Tentunya didampingi dengan staf dari IF. Tapi dari Indonesia mereka sendiri ke sana, mereka bertemu dengan teman-teman, melakukan aktivitas. Itu semua sendiri ya Pak, gitu. Jadi belajar bagaimana bangun pagi sendiri, mungkin yang biasa dibangunin sama orang tua ya. Mereka harus bangun sendiri gitu kan ya. Iya, gitu. Bangun sendiri di sana. Terus bagaimana mereka juga bisa pakai baju sendiri ya kan. Mungkin masih ada yang biasanya dipakein atau gimana. Terus ngatur jadwal di sana karena ada jadwalnya kan, pagi misalnya harus belajar, terus nanti siang harus ada kegiatan kayak gitu. Jadi mereka berusaha untuk bisa mengatur semua sendiri gitu. Jadi memang belajar sekali kemandirian ya di sana. Sebelum pandemi ini respon masyarakat terhadap homestay ini seperti apa, Mbak? Sangat bagus sekali sih Pak. Iya, jadi memang banyak orang tua yang mengirimkan anaknya gitu ya, untuk bisa belajar mempraktekkan bahasa tadi juga biar lebih mandiri tadi, supaya mereka punya pengalaman yang berbeda ya, bertemu dengan kebudayaan yang berbeda juga. Karena di homestay itu kita punya 2 tipe tempat tinggal. Jadi bisa di residence, bisa di asrama, atau juga dengan orang tua angkat, house parents kita sebutnya. Gitu. Jadi kalau yang udah lebih dewasa bisa tinggal dengan house parents, itu ada pilihannya. Wah, ini lebih menarik dengan house parent itu kan langsung dengan warga setempat ya. Betul. Jadi dengan house parents itu ya tadi selain mandiri juga mereka tahu budayanya yang berbeda kan. Di luar itu kan kita punya budaya yang berbeda juga. Jadi bagaimana mungkin di sana sekolahnya seperti apa, sistem sekolahnya seperti apa, terus bagaimana orang tua di sana dengan anaknya interaksinya seperti apa gitu kan. Selama ini negara yang disasar homestay-nya itu apa saja? Negaranya itu kita buka, jadi tergantung usianya ya. Kalau misalnya usianya masih dibilang cukup muda itu biasanya yang paling dekat itu Singapura. Iya, Singapura. Tapi untuk yang lebih dewasa lagi kita bisa buka ke Australia. Jadi ada Sydney, ada Melbourne, gitu ya. Kalau lebih dewasa lagi bisa pilih ke UK atau ke US. Gitu. Kalau UK itu biasanya kita ke London atau Isle of Wight.
Kalau US tuh kita bisa ke Santa Barbara atau ke New York atau ke Los Angeles. Los Angeles ya. Gitu. Nah, sekarang ini kan pandemi sudah melanda nih. Ya. Di negara-negara yang menjadi tujuan tadi kan sudah mulai longgar gitu. Ya, betul. Nah, ini anunya nih. Kopernya nih. Kopernya dari siapa? Tapi udah buka lagi ya? Sudah, kebetulan bulan Juni kemarin, kalau kita kan memberangkatkan homestay itu 2 kali dalam 1 tahun ya Pak. Jadi iya, dua kali dalam setahun. Iya, jadi summer ketika liburan anak-anak sekolah, jadi Juni Juli ya biasanya, atau Juli Agustus, dan winter tuh saat liburan akhir tahun, jadi liburan Natal dan Tahun Baru gitu. Nah kebetulan sekali ini kemarin kan baru liburan sekolah nih ya Pak, Juni Juli, itu kita udah memberangkatkan sekitar 200 murid. Dari Indonesia. Dari Indonesia. 200 murid Indonesia untuk pergi homestay. Gitu. Kemarin kita ada ke Singapura, Australia, US dan UK. Itu semua ada grupnya. Gitu. Jadi sudah mulai berangkat. Udah mulai buka lagi nih Pak buat winter sama summer tahun depan. Tahun depan. Yes. Tapi itu untuk lama homestay itu berapa waktu itu? Biasanya itu minimal sekali itu 2 minggu. Minimal 2 minggu. Iya, kalau untuk yang anak-anak, yang kids itu maksimal 3 minggu. Tapi kalau untuk dewasa itu kita tidak ada maksimal. Jadi kalau untuk dewasa tuh bisa minimal 1 minggu sampai tidak terbatas, tergantung dari kebutuhan dan jadwal masing-masing gitu. Jadi anak-anak juga sudah mulai membuka jendela untuk mata dunia ya. Iya, betul. Tapi ini yang menarik, IF itu setelah homestay kan masih ada program yang tidak kalah menariknya. Iya. Apa ya, kalau nggak salah IF Academy. Academy Paths atau University Preparation. Nah, itu bisa dijelaskan seperti apa? Iya, dijelaskan. Jadi programnya itu lebih untuk persiapan kalau misalnya di luar negeri itu kan agak berbeda sistem belajarnya dengan di Indonesia. Betul. Jadi kalau di Indonesia itu kan kita semua mata pelajaran kita pelajari ya. Gitu. Jadi dia dari SD sampai SMA itu semua minatnya apa, pokoknya semua dipelajari, matematika, IPA, bahasa, semua dipelajari ya Pak. Nah, kalau di sistem belajar di luar tuh agak berbeda gitu. Jadi makanya ada yang disebut dengan sistem IB dan A-level. Gitu. Jadi biasanya di sistem itu mereka hanya akan mempelajari materi-materi pelajaran atau mata pelajaran yang memang fokus ke nantinya mereka akan mengambil jurusan apa pada saat kuliah. Gitu. Jadi jumlah mata pelajarannya lebih sedikit. Gitu. Jadi kalau misalnya sebelumnya itu mereka masih sekolah di Indonesia, kalau misalnya mau kuliah di luar negeri itu perlu penyesuaian. Nah inilah yang disebut program University Preparation, supaya ketika nanti mereka kuliah itu sudah siap dengan sistemnya, karena ada perbedaan tadi. Jadi itu setara dengan SMA ya? Atau SMA ya? Sebaiknya memang program itu diambil di SMA kelas 2. Kelas 2? Iya, sangat disarankan gitu. Sehingga nanti pas usianya ketika dia mau kuliah, itu sudah siap ke university. Gitu. Karena kalau lulus di sini SMA, baru setelah itu mau keluar itu nanti jadinya ada 1 tahun dia harus persiapan dulu. Iya, gitu. Jadi ada gapnya dulu ya gitu. Tapi untuk sekolahnya di mana? Katanya dari London. Iya, university-nya itu bebas, bisa pilih sih Pak. Karena kan pasti masing-masing anak dan orang tua udah punya ya. Iya. Misalnya tujuannya mau ke Oxford atau misalnya mau ke Cambridge atau mau kemana, biasanya kita adakan konsultasi dulu di awal gitu. Jadi mau ke university mana, nanti kita bantu untuk persiapannya. Biasanya mereka harus ada 3-5 pilihan university dan jurusan. Seperti itu. Nanti dari situ kita bantu untuk prosesnya sampai mereka diterima di pilihan university yang mereka mau. Ini selama ini respon masyarakat gimana terhadap program ini? Bagus juga sih Pak. Jadi memang yang memang sudah punya tujuan biasanya sudah langsung persiapan ya gitu, karena kan itu juga perlu kayak skor IELTS ya, skor TOEFL gitu ya. Jadi persiapan cukup ketat ya. Iya betul. Ya memang menarik kalau respon masyarakat terutama di Gading Serpong ini. Setidaknya indikatornya kita lihat sejumlah lembaga konsultan pendidikan bersekolah di luar negeri. Tapi kan kenapa mesti jauh-jauh? IF aja ada sendiri gitu ya. Nah sekarang saya ingin tanya ini Bu Lina. Ya. Suka duka mengelola dunia pendidikan seperti ini gimana tuh? Suka dukanya ya.
Sebenarnya sih banyak sukanya ya Pak, karena memang kita bisa bertemu dengan berbagai macam karakter customer dari usia yang 3 tahun tadi ya sampai tidak terbatas gitu kan. Mereka kan juga punya perilaku yang berbeda-beda. Dan sukanya kalau saya lebih ke ketika memang melihat perjalanan mereka dari kecil sampai mereka bisa mencapai cita-cita mereka gitu. Karena saya juga menyaksikan sendiri ya anak yang dari usia 3 tahun atau usia 6 tahun belajar di IF, lalu setelah itu mereka saat ini sudah di university gitu ya, sudah mungkin di luar negeri yang mereka tuju gitu ya. Dan mereka juga kadang tetap in touch sama kita, mereka bilang terima kasih gitu ya karena sudah membantu. Iya, untuk itu. Jadi ada yang udah kerja juga, jadi memang itu sukanya sih Pak, jadi bisa membantu atau menyaksikan kesuksesan atau perjalanan belajar anak-anak ya dari usia yang masih dini sampai sudah dewasa gitu. Saya kira ini menarik bahwa ternyata IF tidak hanya tempat kursus, tetapi berbagai aktivitas yang bisa membuka wawasan anak-anak. Dan yang lebih penting lagi ini dedikasi para tim IF ini ya Bu. Ibu Nina, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Terima kasih juga bersama iNews Serpong. Ini sebuah kehormatan bagi kami. Kehormatan juga bagi saya Pak, bisa jadi narasumber ya. Pemirsa, itulah tadi bincang-bincang dengan Ibu Nina tentang IF ke depan. Kita berharap dengan melandainya pandemi COVID-19 ini, maka aktivitas pendidikan akan semakin membaik. Karena kita tahu negara yang hebat lahir dari pendidikan yang hebat. Pendidikan yang hebat melahirkan SDM yang bagus. Nah, salah satunya melalui sekolah dan tempat-tempat kursus yang ada. Saya kira cukup sekian. Kita jumpa lagi di podcast iNews berikutnya.